Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film berjudul The Card Counter. Film ini mengisahkan seorang pria bernama William Tell yang memiliki masa lalu cukup kelam. Tapi anehnya dia menemukan peace of mind dan hobi baru saat berada di penjara. Gak kayak napi lain yang biasanya upgrade skill bertarung atau berkebun, William malah belajar menjadi penjudi handal. Dia mempelajari teori card counting, yaitu menghitung probabilitas kartu di permainan blackjack. Lantas, bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Cerita dimulai ketika William sedang asik main di meja blackjack. William gak asal main, tapi pakai strategi tingkat dewa. Dari masa lalunya yang suram, dia justru berubah jadi profesional di dunia judi. Di antara para pemain, dia dikenal dengan sebutan The Card Counter. Dan keahliannya ini bikin William terlihat selalu bisa baca kartu orang lain. Tapi ada yang menarik nih, meskipun terkenal, William selalu main dengan taruhan kecil. Kayak cuma cari hiburan aja. 5, 6, 7, and 50. That's $750. Setelah selesai main, William kembali ke hotel. Tapi ada yang aneh di sini. Dia punya kebiasaan nyeleneh banget. Semua perabotan hotel dia bungkus pakai kain putih. Gak cukup sampai di situ, dia juga rajin nulis semua kejadian di buku diari miliknya. Kayak anak remaja curhat tentang kisah cintanya. Keesokan harinya William memutuskan buat main lagi di kasino. Tapi kali ini dia disamperin oleh temannya Joe. Joe kayak agen MLM ngeyel banget ngajak William buat main di kasino besar dengan taruhan yang lebih tinggi. William yang awalnya nolak, tapi si Joe ini gigih banget. Jadi ya sudahlah, William pun setuju. Mereka pergi ke turnamen poker yang gede banget. Di sana William lihat salah satu pemain terkenal yang punya julukan Mr. USA. Di momen inilah seorang wanita bernama Linda datang menghampiri William. Linda ini kayak investor yang ngendus peluang profit besar di mana-mana. Dia tahu skill William nggak kaleng-kaleng, makanya Linda nawarin modal biar William bisa ikut taruhan lebih besar. Tapi William ngerasa lebih nyaman main sembunyi-sembunyi dan nggak mau terlibat drama utang pihutang. Lanjut ke adegan di hotel, William tetap setia sama diarinya, curhat segala hal yang dia alami hari itu. Sikapnya kayak karakter film noir yang hidupnya penuh teka-teki dan penuh pertanyaan eksistensi. Dia nggak mau ada beban utang atau perjanjian dengan siapapun. Moto hidupnya bebas dari drama finansial. Tapi kejutan datang lagi ketika William datang ke seminar yang diadakan oleh pihak keamanan negara. Kayak acara reuni teman-teman berotot. Pembicara di seminar itu adalah Mayor John Gordo, yang sepertinya punya sejarah gelap yang terhubung dengan masa William. Pas seminar berlangsung, di samping William duduk seorang pemuda bernama Chirk, yang mukanya rada-rada misterius. Nah, siapakah Chirk ini? Kenapa dia muncul di acara seminar yang penuh polisi dan pejabat negara? Dan apa yang sebenarnya William sembunyikan dari masa lalunya? Oke, kita lanjut. Di saat seminar sedang berlangsung dengan suasana yang mendadak mirip kelas sejarah jam terakhir, para penonton tampak mulai menguap. Dan William pun merasa lebih bosan dari nonton iklan BPJS. Saat dia berencana untuk cabut, tiba-tiba Chirk menyelipkan kartu nama dengan tangan gemetaran. Bilang ke William untuk menghubungi dia kalau butuh bantuan. Sesampainya di kamar hotel, William nggak bisa tidur tenang. Memperlihatkan gambaran masa lalunya yang kelam. Tampak jelas para napi disiksa tanpa ampun. Buat tenangin diri, William pergi cari angin segar ke sebuah bar. Di bar itulah William akhirnya menghubungi Chirk. Mereka bertemu, duduk dan mulai ngobrol kayak dua detektif noir yang ketemu di kafe jadul. What are you talking about? Chirk curhat soal kesamaan urusan mereka yang berkaitan dengan Mayor Gordo. Ternyata Mayor Gordo adalah mantan atasan mereka berdua. Dulu Gordo memimpin proyek gelap yang misinya menyiksa tahanan. Ayahnya Chirk dan William sama-sama korban dari komando brutal itu. Tapi masalahnya Mayor Gordo ini kayak bos mafia film Hollywood. Dia dengan mudah mengkambing hitamkan bawahan, termasuk William dan ayahnya Chirk.
Beda dengan William yang punya skill move on super cepat, ayahnya Kirk malah jadi sosok yang temperamental dan hobi mabuk-mabukan lebih sering dari DJ pesta pantai. Sampai akhirnya karena depresi dan kehilangan pekerjaan, ayahnya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Kirk lalu mengungkap alasan dia mencari William. Dia ingin balas dendam kepada Mayor Gordo yang udah merusak hidupnya. Mendengar alasan sekeras itu, William langsung geleng-geleng kayak nyaksiin orang main Uno curang. Ia menolak ajakan Kirk untuk balas dendam, lalu memilih pergi dari hadapan pemuda tersebut. Tapi setelah sampai di kamar hotel, pikiran William malah dipenuhi rasa khawatir. Dia takut Kirk malah dipenjara gara-gara misi balas dendamnya. Akhirnya William memutuskan menghubungi Kirk kembali. Kali ini William punya ide yang lebih strategis. Ia mengajak Kirk ke kasino dan berencana ngajarin pemuda ini tentang judi. Karena menurut William lebih baik jadi card counter daripada jadi revenge seeker. William kasih modal kecil biar Kirk bisa mulai menjadi judi receh. Tanya itu William juga setuju sama ajakan Linda buat taruhan yang lebih besar. Di momen berikutnya William beneran jadi mentor kayak guru privat matematika yang rela ngasih bimbingan sampai malam. Sambil makan di restoran, William ngajarin teori menghitung kartu kepada Kirk. Tapi di sela-sela sesi bimbingan ini, William ngulik lebih dalam soal rencana balas dendam Kirk. Ternyata Kirk udah kayak detektif amatir. Dia tahu semua info soal Mayor Gordo, bahkan tahu lokasi rumahnya lewat ponsel. Mengetahui hal ini, William langsung kasih wejangan tegas. Bro, ini bukan GTA, ini dunia nyata. Semua tindakan ada konsekuensinya, ujar William sambil mengingatkan Kirk untuk berhenti dari rencana gilanya. William tahu ada cara lain untuk move on dari luka masa lalu, tanpa harus nyelam ke dalam lingkaran setan yang sama. Pertemuan singkat antara William dan Linda berlangsung seperti dua CEO startup yang lagi nentuin presentase saham. Mereka membicarakan pembagian pendapatan yang didapat dari kemenangan judi. William yang tadinya pengen main santai akhirnya setuju untuk ikutan turnamen poker. Dengan skill menghitung kartunya yang sudah di atas rata-rata, William berhasil memenangkan setiap pertandingan kayak main bola tapi lawannya anak TK. Setelah berhasil ngumpulin uang, William membagi hasilnya dengan Linda. Kemudian William kembali ke kamar hotel dan melanjutkan kebiasaannya, menulis di buku diari dengan khusyuk kayak nulis surat cinta ke diri sendiri. Di sini terungkap pula bahwa William adalah salah satu algojo dalam proyek penyiksaan kepada para napi di kamp konsentrasi Amerika Serikat yang punya nama Seri. Siksaan mental, suara bising, kelaparan, kurang tidur, bahkan siksaan seksual, semua dijadikan menu di proyek itu. Kenangan ini bikin William merasa bersalah dan terjebak dengan masa lalunya. When those photos came out, Gordo vanished. Keesokan harinya, William mengajak Kirk untuk mengunjungi penjara yang dulu pernah jadi tempat tinggal sementaranya. Tapi Kirk yang polos takut kalau ini cuma jebakan Batman buat ngebalikin dia ke penjara. Jadi dia menolak ajakan William dengan alasan demi keselamatan diri. Mereka akhirnya singgah di sebuah kolam renang buat ngobrol-ngobrol ringan, atau mungkin sekedar nyemplung kaki sambil refleksi diri. Kirk mulai menunjukkan bagaimana dia bisa menemukan rumah Mayor Gordo. Tapi lagi-lagi meskipun William punya sejarah kelam dengan Mayor Gordo, dia tetap nyaranin Kirk buat batalin proyek balas dendam ini. Kirk pun penasaran dan bertanya kapan terakhir kali William ketemu ibunya. Obrolan jadi berbelok ala filosofi jalanan. Dan William pun mengaitkan hidup dengan teori miring dalam poker, yakni situasi saat pemain kehilangan kendali karena tekanan mental. Lalu, momen penuh drama berganti dengan adegan William perlahan membuka satu persatu kain putih di kamarnya. Setelah itu kita diperlihatkan pertemuan antara William, Linda, dan Kirk kembali. Kali ini William mulai naik kelas. Dia mengikuti turnamen poker yang sedikit lebih besar dari sebelumnya, kayak upgrade dari warung kopi ke Starbucks. Dalam pertandingan ini, William selalu memperhatikan gerak-gerik lawannya seperti detektif yang lagi coba bongkar kasus korupsi besar. Dengan ketenangannya, ia membaca setiap lawan dengan teliti sebelum menjatuhkan taruhan. Lagi-lagi William menang dengan mudah, dan kali ini ia kembali bertemu dengan Linda.
Linda mengungkapkan kalau ada sponsor yang mau ngasih uang besar dengan syarat William harus pakai logo mereka di bajunya. Tapi William menanggapi hal ini dengan sikap dingin. Ia bilang bahwa tujuan barunya adalah mengikuti kejuaraan dunia poker, bukan jadi billboard berjalan. Akhirnya terungkaplah tujuan sebenarnya William, kenapa dia mengubah cara pandangnya soal judi. William ingin mendapatkan uang yang banyak supaya bisa membantu Cirque melunasi hutang-hutangnya dan hutang ibunya. Linda hanya tersenyum dan bilang kalau William adalah penjudi paling aneh yang pernah dia temui. Lalu adegan berganti ke William dan Linda yang sedang berjalan di jalanan penuh gemerlap lampu, kayak adegan film romansa yang lagi nyari momen buat adegan slow motion. Di tengah cerita yang semakin intens, ternyata getaran cinta mulai terasa antara William dan Linda. Keesokan harinya di tempat turnamen poker, Linda dan Cirque menyaksikan pertandingan yang dijalani oleh William. Namun di tengah pertandingan, Cirque tiba-tiba keluar dari ruangan seperti remaja yang kena sindrom drama queen. William tetap tenang dan berhasil memenangkan pertandingan tanpa banyak perlawanan. Setelah pertandingan, William mendekati Cirque yang sedang menikmati minuman, mungkin mencoba melarikan diri dari tekanan hidup. William pun mengajaknya ke kamar hotel. Come here, follow me. Setibanya di kamar, William mulai menceritakan masa lalunya yang kelam. Ia bercerita tentang bagaimana Mayor Gordo suka menjadikannya tim kreatif untuk merancang metode penyiksaan. Lalu William membuka koper dan bukannya keluar alat make up atau alat musik, tapi alat penyiksaan. Di sini William sengaja memberikan tekanan mental pada Cirque. Om, mau ngapain om? Buka caranya. Jangan om. Namun ini hanya trik William. Tujuannya sebenarnya adalah menawarkan uang sebesar 150.000 kepada Cirque dengan syarat yang lebih simpel daripada syarat undian berhadiah di toko swalayan. Segera pergi menemui ibunya di Oregon. William bahkan sudah tahu lokasi ibu Cirque. Setelah percakapan serius itu, William mendatangi Linda dengan tujuan romantis yang penuh cocok tanam. Di tengah momen tersebut, mereka mendapatkan video call dari Cirque yang menunjukkan momen haru dengan ibunya. William merasa lega, tetapi kejadian tidak berhenti sampai di situ. Tiba-tiba William mendapatkan pesan dari Cirque berupa foto rumah Mayor Gordo dan pesan, "I wish you were here." Bikin hati deg-degan kayak nonton thriller tengah malam. Pesan ini membuat William tidak fokus selama turnamen final melawan Mr. USA. Mungkin Mr. USA bingung kok lawannya galau di tengah pertandingan. William akhirnya walk out dari pertandingan. What's going on? Di kamar hotel, William melihat berita bahwa seorang pemuda ditembak mati di rumah Mayor Gordo. Dengan sedih dan penuh murka, William yakin bahwa pemuda itu adalah Cirque. Dengan cepat William bergegas menuju rumah Mayor Gordo. Sesampainya di sana, William melakukan ritualnya, membungkus furnitur dengan kain putih. Ketika Mayor Gordo tiba, William sudah menodongkan pistol ke arahnya. William memberitahu Mayor Gordo bahwa pemuda yang ia bunuh adalah Cirque, anak dari prajurit yang dulu Gordo latih. Alih-alih langsung menembak, William dan Mayor Gordo malah membuat kesepakatan untuk berkelahi sampai mati. Tapi pertarungan ini tidak diperlihatkan secara detail kayak adegan sensor acara TV di pagi hari. Setelah itu William dengan tenang menelpon polisi untuk melaporkan apa yang telah terjadi. Dia menyerahkan diri dan kembali ke penjara dengan keputusan yang bulat. Kemudian adegan terakhir memperlihatkan William di dalam penjara. Linda datang menemuinya dan mereka hanya menempelkan jari mereka di kaca penjara. Seperti dua kekasih yang terpisah karena kaca dan realita hidup. Dan film pun tamat.